Rumah kapuru saya buat nyorai foto kurang reng tuana. Pesan nyorai was mate. Tak mole tau laksana naik. Faslun fi qasri salati, ini adalah pasal tentang qasar salat wa jam'iha dan menjamak salat. Wa yajuzu lil musafiri, dan boleh bagi musafir, ayil mutalabbisi bis safari, artinya orang yang terlibat di dalam perjalanan atau sedang melakukan perjalanan. Qasrus salatir rubaiyati, apa mengqasar salat yang bangsa 4 rakaat, la ghairiha, bukan selain salatir rubaiyah. Kalau maghrib enggak bisa diqasar. Kalau maghrib diqasar ini menjadi 1,5 rakaat. Min tunaiyatin, berupa salat yang bangsa dari 2 rakaat, wa sulasiyatin, dan salat yang bangsa 3 rakaat, subuh dan maghrib enggak bisa diqasar. Wa jawazu qasri salatir rubaiyati, adapun bolehnya mengqasar salat yang bangsa 4 rakaat ialah bi khamsi syara'ita, 5 syarat. Al-awwalu, adapun yang pertama ialah an yakuna ada safaruhu, apa safarnya ai syakhsi seseorang, fi ghairi maksiatin, ialah untuk selain maksiat. Huwa syamilun lil wajibi, huwa adapun ghairi maksiat ialah mencakup terhadap kewajiban. Kaqadha idainin, seperti melunasi hutang. Walil mandubi, dan juga mencakup terhadap yang mandub. Kasilaturrahimi, seperti silaturrahim. Walil mubahi, dan juga mencakup kepada yang mubah. Kasafari tijaratin, seperti perjalanan dalam rangka bisnis. Amma safarul maksiat, adapun perjalanan dalam rangka maksiat, kasafarin, seperti perjalanan liqat it-tariqi, untuk merampok. Fala yatarakhasu fihi, maka tidak bisa mengambil rukhsah siapa musafir untuk ngerampok tadi, fihi, di dalam safar maksiat. Tidak boleh mengambil rukhsah bi qasrin, baik dengan qasar salat, wala jam'in, dan juga tidak boleh jamak salat. Wasani, adapun yang kedua, antakuna, ialah harus ada masafatuhu ayis safari, jarak perjalanan itu ialah 16 farsakhan, mencapai 16 farsakh. Tahdidan fil asahi, tahdidan dengan membatasi menurut pendapat yang paling sahih, ada jarak tempuh yang bisa memperkenankan orang bisa mengambil rukhsah, baik itu qasar ataupun safar. Wala tuhsabu, dan tak dihitung muddatur ruju'i, apa masa pulang, minha, dari masafa. Kalau ke situ Bondo itu hanya dihitung perginya saja, pulangnya tidak dihitung. Wal farsakhu, adapun 1 farsakh, salah 1 amyalin, ialah 3 mil. Wahina idzin, dan ketika itu, ketika 1 farsakh dihitung 3 mil, berarti famajmu'ul farasikhi, adapun jumlah beberapa farsakh yang ada 16 farsakh itu, jumlahnya sama dengan ialah 48 mailan, 48 mil. Wal mailu, adapun 1 mil, 4,000 khatwatin, ialah 4.000 langkah. 4.000 langkah. Wal khatwatu, adapun 1 langkah, salah 1 aqdamin, ialah 3 kaki. Wal muradu bil amyali al hashimiyatu, adapun yang dimaksud dengan beberapa mil ialah mil al hashimiyah. Kalau sekarang mungkin dari situ Bondo ke Probolinggo itu sudah sampai masafatul qasri. Atau dengan hitungan ukuran yang lain 3 marhalah. 3 marhalah, sekitar 98 km atau lebih atau kurang sedikit. 90 lebih kilometer. Tapi kalau untuk jamak tidak harus jauh.
Tidak harus sampai masafatul qasri yang 96 atau 8 kilometer. Ada pendapat yang memperbolehkan walaupun perjalanan itu tidak terlalu jauh boleh jamak salat. Asal dinamai perjalanan saja sudah. Misalnya ke Situbondo itu dinamai perjalanan. Ke Bendong ya bukan. Ke Bendong masa dinamai perjalanan. Ke Mimbo misalnya ya enggak lah, tidak dinamai perjalanan. Tapi to ke Mimbo mana jalan soko kan kasuhi ya kepak. Apalagi tidak pakai sandal, mengayamkan diri, menjadikan dirinya seperti ayam. Itu kan kasuhi ya. Ya ukurannya bukan kaso dan tidak, bukan memayahkan atau tidak. Karena rukhsah tidak dikaitkan dengan hikmah, tapi dikaitkan dengan ilat. Ya, ilat safar itu. Safar ada, maka rukhsah ada. Perjalanan sampai masafatul qasru atau tidak, ada atau tidak, ya itu tergantung rukhsahnya ada dan tidaknya ditentukan oleh ilatnya, bukan hikmahnya. Hikmah dibolehkannya qasar salat itu kan karena ada masyaqqat. Dengan melakukan perjalanan jarak jauh dimungkinkan seseorang merasa payah, letih. Dimungkinkan, itu hikmahnya. Ilatnya adalah safar. Sedangkan hukum tidak dikaitkan dengan hikmah, tapi dikaitkan dengan ilat. Walaupun ada juga ulama yang berpendapat dikaitkan dengan hikmah. Walaupun perjalanan jarak jauh tapi naik pesawat, lango, tidak ada indikasi memayahkan, malah justru bisa menikmati perjalanan karena di pesawat dilayani oleh pramugari-pramugari yang cantik, sehingga perjalanan beberapa jam tidak terasa. Mengkena tak turun dari kapal, dari pesawat. Wasalitu adapun yang ketiga an yakuna ialah ada al-qasiru siapa orang yang mengqasar salat muaddiyan li salatir rubaiyati ialah melaksanakan salat yang bangsa 4 rakaat. Amal faitatu hadaran adapun salat yang tertinggal tidak dilaksanakan hadaran dalam kondisi hadar. Sebelum musafir dia punya hutang salat. Duhur atau asar misalnya, duhur dan asar. Fala tuqda fihi maksuratan maka tidak bisa diqadha apa faitah fihi di dalam safar maksuratan dalam keadaan diqasar. Punya hutang duhur dan asar. Setelah melakukan perjalanan maka dia mengqadha dengan cara qasar, tidak boleh. Wal faidatu fi safari adapun faitah fi safar adapun faitah fi safar pada saat melakukan perjalanan duhur asar tidak sholat karena bisnya tidak berhenti di terminal terus. Tuqda ialah diqadha apa faitah fihi di dalam safar maksuratan dalam keadaan diqasar. Boleh. Kalau duhur dan asar ini ditinggalkan pada saat kita memang dalam kondisi perjalanan, boleh kita qadha di perjalanan itu dengan cara diqasar. La fil hadari tidak boleh diqadha di rumah dengan cara qasar. Mula dapat gabung gona pas qasar tidak boleh qadha dengan qasar di rumah. Qadha dengan cara qasar itu boleh kalau masih dalam kondisi perjalanan. La fil hadari tidak dalam kondisi hadar. Hadar ini kebalikannya safar. Warabi'u adapun yang keempat an yanwiya ialah berniat al-musafiru siapa musafir al-qasra kepada qasar li salati qasar salat mal ihrami bersama dengan takbiratul ihram biha dengan salat. Wal khamisu adapun yang kelima ialah an la ya'tamma fi juz'in min salatihi bimuqimin harus tidak menyempurnakan harus tidak bermakmum siapa orang fi juz'in di dalam satu bagian min salatihi dari salatnya orang bimuqimin dengan mukim. Ai biman artinya dengan orang yusalli yang salat siapa man salatan tamatan kepada salat yang sempurna. Liyashmalal musafiral mutimma
agar supaya meliputi siapa orang kepada musafir yang menyempurnakan salat. Harus tidak bermakmum di bagian salatnya itu dengan orang yang bermukim. Sama seperti santri. Santri ini statusnya sebagai mukim di pesantren ini. Mukim. Wa yajuzu lil musafiri, dan boleh bagi musafir safaran tawilan mubahan, dengan perjalanan yang panjang, yang jauh, mubahan yang mubah. Boleh apaan yajma'a menjamak siapa musafir baina salatay zuhri wal asri, baina salatay zuhri wal asri, di antara dua salat zuhur dan asar. Takdiman baik dengan jamak takdim wa ta'khiran dan jamak takhir. Wa huwa, adapun jamak takdim atau takhir ini, makna qaulihi ialah makna pernyataan musannif fi waqti ayyihi masya'a, di waktu mana saja di antara keduanya zuhur dan asar, sa'a mau siapa orang, mau jamak takdim atau takhir, di waktu mana saja. Wa an yajma'a, dan menjamak siapa orang baina salatayil maghribi wal isya'i, di antara dua salat maghrib dan isya, takdiman baik dengan takdim, wa ta'khiran dan dengan jamak takhir. Wa huwa makna qauli, wa huwa, adapun takdim takhir ialah makna qaulihi, makna pernyataan musannif yang berbunyi fi waqti ayyihi masya'a, di waktu mana saja di antara maghrib dan isya sa'a mau siapa orang. Wa syurutu jam'i taqdimi, adapun syarat-syarat jamak takdim salah satu ialah ada 3. Al-awwalu, adapun yang pertama ialah an yabda'a, memulai siapa orang bizuhri, dengan salat zuhur qabla al-asri, sebelum salat asar, wa bil maghribi, dan dengan salat maghrib qabla al-isya'i, sebelum salat isya. Jadi salat yang punya waktu dulu didahulukan kalau untuk konteks jamak takdim. Oleh karena itu, falau akasa, jika membalik siapa orang kan bada, seperti memulai siapa orang bil asri dengan salat asar qabla dhuhri, sebelum zuhur, masalan umpamanya, lam yasihha, maka tidak sah apa jamak. Wa yu'iduha, dan mengulangi siapa orang kepada asar ba'daha, sesudahnya salat zuhur. In arada, jika berkehendak siapa orang al jam'a, kepada jamak salat. Kalau untuk jamak takdim harus zuhur dulu baru kemudian asar, harus maghrib dulu baru kemudian isya. Wasani, adapun yang kedua, syarat yang kedua ialah niatul jam'i, niat jamak awal salati, di awal salat. Awal salatil ula, di awal salat yang pertama, bi antaktarina, dengan membersamakan, dengan bersamaan niatul jam'i, apa niat jamak, membersamakan bi taharrumiha, dengan takbiratul ihramnya salat ula. Oleh karena itu, fala yakfi, maka tidak cukup takdimuha, apa mendahulukan niat, ala taharrumi, atas takbiratul ihram salat ula. Wala ta'khiruha, dan juga tidak cukup mengakhirkan niat anis salami, dari salam, minal ula, dari salat yang pertama. Wa tajuzu, dan boleh apa niat fi atnaiha, di pertengahan salat ula, alal azhari, menurut pendapat yang paling jelas. Wasalisu, adapun persyaratan yang ketiga ialah al-muwalatu, harus berkesinambungan bainal ula, di antara salat yang pertama, wasaniyati, dan salat yang kedua, bi alla yatul al-faslu, dengan gambaran tidak lama, tidak panjang, al-faslu, apa pemisah, bainahuma, di antara ula dan saniyah. Fa in tala urfan, jika lama apa fasal pemisah itu, urfan, berdasarkan uruf, walau bi'udhrin, sekalipun dengan uzur, kanomin, seperti tidur, wajib ta'khirus salati saniyati, maka wajib apa mengakhirkan salat yang kedua, ila waqtiha, sampai waktu saniyah, salatis saniyah. Wala yaduru, dan tidak mudarat fil muwalati, di dalam muwalat, bainahuma, di antara ula dan saniyah, faslun yasirun, apa pemisah yang sebentar, urfan, berdasarkan uruf. Wa amma jam'ut ta'khiri, adapun jamak ta'khir, fa yajibu, ialah wajib fihi, di dalam jamak ta'khir, apa an yakuna, harus ada, apa jam'ut ta'khir, harus ada jamak ta'khir itu, biniyatil jam'i, ialah dengan niat jamak. Di waktu salat yang pertama ada niatan untuk jamak. Wa takunun niyatu, dan ada apa niat, hadihi, ini jamak ta'khir, ialah fi waqtil ula, di waktu salat yang pertama sudah ada niat.
untuk menjamak. Wa juzu dan boleh takhiruha apa mengakhirkan niat ila an yabqa min waqtil ula sampai bersisa dari waktu yang pertama, zamanun apa masa, lawi butudiat yang andaikan dimulai apa ula fihi di dalam zaman, kanat maka ada apa ula, adaan ialah menjadi salat ada, waktu ada. Wala yajibun dan tidak wajib fi jam'i ta'khiri di dalam jamak takhir, tertibun apa tertib, wala muwalatun dan juga tidak wajib muwalat. Boleh dimulai dengan salat asar dulu baru kemudian duhur, boleh dimulai dari isya dulu baru kemudian maghrib. Wala niyatu jam'in dan juga tidak wajib niat jamak ala sahihi menurut pendapat yang sahih fi salasati di dalam 3. Tidak ada kewajiban untuk niat jamak menurut pendapat as-sahih di dalam 3 hal yang tadi. Yang pertama tertib, muwalat, yang kedua niat jamak. Wa yajuzu lil hadiri dan boleh bagi orang yang tidak dalam kondisi musafir, ayil mukimi artinya orang yang mukim fi waqtil matari di waktu hujan, boleh apaan yajma'a menjamak siapa hadir bainahuma di antara keduanya ayat zuhri wal asri antara zuhur dan asar wal maghribi wal isya'i antara maghrib dan isya, la fi waqti tsaniyati tidak di waktu salat yang kedua, bukan jamak takhir tapi jamak takdim, bal fi waqtil ula akan tetapi di waktu salat yang pertama, minhuma dari keduanya zuhur asar atau maghrib dan isya. In ballal mataru jika membasahi apa hujan a'la thawbi kepada paling atasnya pakaian, asalkan pakaian paling atas itu di bagian pundak misalnya itu sudah basah, maka bisa dilakukan jamak karena hujan. Wa asfalan na'li dan bisa membasahi paling bawahnya sandal, sandal yang kita pakai di bawahnya itu sudah dianggap basah karena hujan. Wa wujidati syurutu dan dijumpai, didapati apa syarat-syarat as-sabiqatu yang lalu fi jam'i takdimi di dalam jamak takdim, yaitu harus mengawali dengan zuhur baru asar, mengawali dengan maghrib baru isya. Wa yustaratu aidan dan disyaratkan juga wujudul matari apa adanya hujan fi awwalis salataini di awal 2 salat yaitu maghrib atau zuhur. Wala yakfi dan tidak cukup wujuduhu apa adanya matar fi atna'il ula di pertengahan salat yang pertama, minhuma dari keduanya zuhur asar atau maghrib dan isya. Wistaratu aidan dan disyaratkan juga wujuduhu apa adanya matar inda salami ketika salam minal ula dari salat yang pertama yaitu maghrib atau zuhur. Sawa'u istamarra sama saja berlangsung terus al mataru apa hujan ba'da zalika sesudah itu salam amla atau tidak. Wa takhtassu rukhsatul jam'i dan tertentu apa rukhsah untuk jamak bil matari karena sebab hujan, bil musalli terhadap musalli, fi jama'atin di dalam jamaah, di masjidin di masjid atau ghairihi atau di selainnya masjid. Jamak salat karena hujan itu harus dilakukan dalam keadaan berjamaah dan dilakukan di masjid atau lainnya masjid, min mawadi'il jama'ati dari tempat-tempat jamaah, bi'idin dengan salat id urfan biasanya, misalnya di musalla. Tidak boleh jamak karena hujan di kamar. Karena di kamar tidak biasa dipakai untuk salat berjamaah. Di musalla yang boleh. Atau kalau Muhammadiyah di lapangan. Jamak karena hujan di lapangan. Kasana sekali mak popo san misal. Karena Muhammadiyah salat Id itu kan di lapangan. Kalau NU tidak mau salat di lapangan. Masjidnya gila banyak masjid itu masih kosong. Kok salat di lapangan? Hari lakoh. Wa ta'adza dan terganggu az-zahibu siapa orang yang pergi lil masjid ke masjid atau ghairihi atau lainnya masjid min mawadi'il jamaati dari tempat-tempat berjamaah bil matari sebab hujan terganggu mau datang ke musalla dengan adanya hujan. Fi tariqihi di jalannya zahib. Fi tariqihi di jalannya zahib. Faslun ini adalah pasal wa syaraitu wujubil jumu'ati. Adapun syarat-syarat wajibnya Jumat. Kurang 5 menit.
Cukup? Satu fasal lagi. Wa syaraitu wujubil jum'ati, adapun syarat-syarat wajibnya Jumat ialah sab'atu asya'a, ada 7 perkara. Al-Islamu, yang pertama Islam, wal buluwu, dan yang kedua balik, wal aqlu, dan yang ketiga berakal. Wallahu a'lam bissawab. Angohuan wala nail warin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baterainya ini tahan berapa jam? Misalnya 5 jam ya. Baterai satu kalian. Charge-nya berapa lama?